Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai manga Boruto chapter 78, di mana mata Boruto terluka diserang oleh Kawaki yang membuat Sasuke jadi ingin membunuh Kawaki. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Iya, manga Boruto chapter 78 akhirnya resmi rilis malam tadi, di mana isinya sangat mencengangkan. Di mana bekas luka mata Boruto di masa depan akhirnya terungkap di sini. Di mana ternyata yang memberi luka di mata kanan Boruto adalah Kawaki. Di mana Boruto ingin menyelamatkan Sarada yang hendak diserang Kawaki namun malah melukai mata Boruto. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia full story dan pembahasan manga Boruto chapter 78 yang sudah kami bagi dalam beberapa bagian, di mana judul chapter ini adalah Big Idiot. Check this out. Nomor 1, Konoha panik, Naruto hilang. Bab ini dimulai dengan Shikamaru yang terkejut karena khawatir cakra Naruto tiba-tiba menghilang. Tim sensorik melaporkan bahwa penyebab hilangnya ini tidak pasti. Dan selain itu, cakra Hinata juga hilang. Shikamaru merenungkan apakah ini bisa menjadi sesuatu yang dibuat oleh kode. Di saat lain, kita bisa melihat Himawari sampai di rumah dan mencari ayah dan ibunya. Memanggil mereka, pada titik ini dia masih belum memahami apa yang terjadi. Tetapi tampaknya dia takut dengan tiba di rumah dan ada orang lain di dalam, serta bingkai foto yang rusak mendadak. Adegan lalu berubah menjadi Boruto, Sarada, Eda, dan Sumer sekarang. Mereka sudah mulai berbicara tentang Kawaki, di mana Shikamaru mengatakan bahwa dia percaya Kawaki tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti seorang Naruto. Lalu dia bertanya kepada Eda apakah ada sesuatu yang dia bisa lihat. Kemudian bingkai difokuskan kepada mata kiri Eda, di mana ternyata mata Eda ini mulai berubah, yang artinya mata Eda mulai bekerja untuk mencari informasi. Eda lalu menjawab tanpa keraguan dan cukup jelas bahwa Kawaki bertanggung jawab untuk hal ini. Boruto terkejut bahwa ibunya pun juga terlibat dalam kejadian tersebut. Shikamaru tampaknya semakin kesal dengan apa yang terjadi. Dia ingin tahu di mana Kawaki berada. Tapi Eda bilang agak sulit melacaknya bahkan dengan senregannya, karena fisik dia tidak terlihat. Boruto kehilangan kesabaran dan berlari keluar ruangan untuk mengejar Kawaki. Sarada memanggil Boruto, tapi dia tetap tidak berhenti berlari. Sumer melihat sosoknya saat dia menghilang menaiki tangga. Lalu setelah itu pun Eda juga menjelaskan bahwa sepertinya Kawaki ingin membunuh sekali lagi. Dan di sini pun Sumer dan Sarada jadi terkejut. Sedikit mengingatkan nih guys, bahwa sebelumnya nih Sarada ini tidak tahu bahwa yang membunuh Boruto dulu adalah Kawaki. Ya, dikarenakan ini dirahasiakan oleh Boruto yang hanya mengatakan bahwa dia kalah dari kode saja. Di lain sisi ada Sumer yang mengetahui segalanya, di mana Sumer tahu bahwa Boruto dibunuh oleh seorang Kawaki. Dan mendengar Kawaki ingin membunuh lagi ini, dia pun jadi panik. Mengetahui hal ini pun akhirnya Sarada juga ingin mengejar Boruto, di mana dia sangat menyesal bahwa dia tidak tahu bahwa yang membunuh Boruto dulu adalah Kawaki. Nomor 2, Boruto versus Kawaki. Boruto pergi ke tempat di mana ada patung Hokage di sana, tepat di atas wajah patung Hokage. Lalu tiba-tiba saja muncul pusaran teleportasi. Untungnya Boruto berhasil menyerap pusaran itu tepat pada waktu untuk menggunakan karmanya. Kawaki kemudian mengatakan bahwa dia sedang menunggu saat Boruto pulang agar dia bisa bertemu dengannya. Mereka berada pada jarak tertentu sama satu lain, seperti saat kita memiliki gambar lompatan pada waktu itu. Perbedaannya adalah pada time skip, gambar dirilis di chapter 1. Mereka benar-benar berada di atas wajah Naruto yang hancur. Kawaki perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya sedikit refleks. Kubus yang digunakan Ishiki sebelumnya pun bermunculan,
dengan menggunakan Daikokuten. Begitu dia mengangkat tangannya, sebuah kubus mulai muncul dari tangannya pertama kali dan berbentuk kecil. Tapi kemudian tiba-tiba kubus itu menjadi panjang sekitaran 1 meter melayang di samping Boruto. Kawaki lalu berkata, Daikokuten, ini adalah seni ketuhanan yang mengeluarkan benda-benda dari dimensi lain, di mana waktu telah berhenti di sana. Nana Daime Naruto ada di tempat itu. Boruto membuat wajah ketakutan dan berkata, "Apa?" Dan Kawaki menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir, karena keduanya Naruto dan Hinata akan aman di sana. Selama mereka berada di dimensi itu, mereka tidak akan menua ataupun kelaparan. Namun Kawaki meyakinkan bahwa Boruto tidak akan pernah melihat mereka lagi. Tepat setelah itu, lalu tiba-tiba saja 3 kubus muncul melayang di atas Boruto. Dan Kawaki tiba-tiba menjatuhkannya dan lalu dia berhasil menghindarinya. Nomor 2, mata Boruto terluka. Pertarungan antara Boruto dan Kawaki berkecamuk saat Boruto melancarkan serangan kilat yaitu Raiton ke arah Kawaki. Kawaki menghindari serangan itu dengan menjadi lebih kecil dan kemudian muncul di samping Boruto, melanjutkan untuk menendang wajah Boruto. Saat Kawaki hendak mendaratkan serangan berikutnya, Sarada muncul berdiri di atas salah satu wajah patung Hokage. Sarada mulai membujuk Kawaki agar tidak mengamuk dan bertanya ada apa dengannya. Kawaki juga menanggapi Sarada dengan sangat serius dan memberitahu Sarada, "Aku tidak akan mengatakan ini lagi. Ganggu aku dan kamu akan kubunuh." Sarada menjawab, "Sudah menjadi shinobi yang bercita-cita menjadi Hokage. Ini adalah tugasku." Kami mendapatkan bidik panel rendah dari Kawaki yang berjalan lambat menuju Sarada dan berkata, "Seperti yang diharapkan, ninja seperti kalian ditakdirkan untuk mati lebih dini." Saat Kawaki menyelesaikan kalimatnya, dia membuat lengan prostentiknya menjadi senjata seperti pisau saat Kawaki akan menyerang dan menebas Sarada. Boruto melompat untuk menyelamatkan Sarada, tetapi dalam prosesnya mata kanan Boruto disayat pedang Kawaki. Nomor 3, Sasuke ingin membunuh Kawaki. Mata Boruto tertebas Kawaki. Boruto tampaknya tidak peduli dengan matanya, tetapi malah mendesak Sarada untuk melarikan diri, karena dia percaya bahwa Kawaki sangat serius untuk membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Sarada tampaknya lebih mengkhawatirkan Boruto karena dia baru saja mengalami cedera yang parah. Kawaki tampaknya tidak terpengaruh dengan apa yang baru saja dia lakukan pada Boruto, dan mulai memintanya untuk tidak menghalangi jalannya. Saat itu lengan panjang Mitsuki yang melar mencengkram lengan kiri Kawaki, disusul dengan Shikamaru yang menggunakan jutsu Kagemane-nya untuk menghentikan gerakan Kawaki. Shikamaru berkata, "Cukup Kawaki." Shikamaru berterima kasih kepada Mitsuki karena telah menghentikan gerakan tangan Kawaki. Mitsuki kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Kawaki menyerap jutsu kelumpuhan bayangan Shikamaru melalui karmanya. Mitsuki berkata lagi, "Aku tidak akan melepaskan tangan ini bahkan jika aku mati." Kemudian muncul seseorang yang sangat misterius, dan itu adalah satu-satunya orang, yaitu Uchiha Sasuke, yang segera melanjutkan untuk memegang pedangnya di leher Kawaki dan berkata, "Kawaki, sudahlah, ini berakhir. Aku tidak mau itu. Namun jika kamu mencoba melawan, aku akan melakukannya. Tidak ada pilihan selain membunuhmu." Sarada terkejut melihat ayahnya muncul, tetapi lebih senang dia melakukannya. Konohamaru lalu turun dan mencoba mengangkat Boruto. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai full story Boruto chapter 78 serta pembahasannya guys ya. Atau lebih tepatnya cuman full story aja nih guys. Ya, dikarenakan ternyata saat dibuat ternyata untuk full story-nya aja udah sangat panjang banget guys. Jadi untuk pembahasannya akan ada pada next video ya guys ya, dimana banyak sekali poin-poin penting yang ada pada manga Boruto chapter 78 tadi, dimana sepertinya nih kelanjutan dari cerita Boruto saat ini akan memasuki tahap time skip guys, menjadi Boruto dewasa, dimana di sini Kawaki sudah kabur, Boruto sudah mendapatkan luka di matanya. Dan sepertinya nih setelah ini si Boruto ini mungkin akan melakukan perjalanan bersama
Sasuke mencari ayah dan ibunya yang saat ini sedang hilang nih guys. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Apakah Naruto dan Hinata akan hilang sampai si Boruto ini menjadi dewasa dan berhasil menemukan ayahnya? Ataukah Boruto dan Sasuke dalam waktu dekat ini akan berhasil mendapatkan kembali kedua orang tuanya, yaitu Naruto dan Hinata, yang berada di dimensinya Daikokuten Kawaki? Di mana menurut Kawaki sendiri, saat di dalam dimensi Daikokuten ini, waktu akan terhenti, yang membuat Naruto dan Hinata tidak akan menua ataupun kelaparan. Yang jelas mereka akan selalu hidup di sana. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.